Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Sugianto dengan NPI 1416900288. Saya akan mewakili kelompok B dalam mempresentasikan proyek tahap 1 manajemen pusat kebugaran, yang mana manajemen pusat kebugaran ini ingin menggunakan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja manajemen. Oleh karena itu, kelompok kami diminta membuat sebuah web yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan layanan kepada anggota marketing, sales, internal stakeholder. Kelompok ini masih melakukan studi literatur fungsional perusahaan sejenis yang sudah beroperasi, tapi dikembangkan dengan kreativitas berbeda. Nah, untuk menjalankan proyek manajemen pusat kebugaran tersebut, kita ada 4 tahap. Nah, yang mana tiap tahap ini progresnya adalah 25%. Nah, di sini adalah tahap awal. Tahap awal ini ada 3 poin. Yang mana poin pertama adalah pembagian tugas untuk kelompok. Kedua, detail pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva. Yang ketiga, daftar kebutuhan fungsional dari web. Untuk poin 1, pembagian tugas pada kelompok, yakni ada project manager, literatur research, functional requirement spesialis, documentation spesialis, design planner. Selanjutnya yaitu tahap 2, pelaksanaan pekerjaan dalam menyelesaikan proyek dan digambarkan dalam bentuk kurva. Ini merupakan bentuk pelaksanaan dari tahap 1 dalam bentuk kurva. Ya, ini ada memimpin diskusi, menyusun rencana proyek, menentukan target timeline, studi literatur, menyusun ringkasan kebutuhan fungsional, menyusun daftar kebutuhan fungsional, menyusun daftar kebutuhan fungsional, menyusun daftar kebutuhan fungsional, menyusun daftar kebutuhan fungsional. Nah, karena saya tadi di awal bilang bahwasanya untuk membangun manajemen pusat kebugaran ini dibutuhkan 4 tahap, berarti setiap tahap ada presentasi penyelesaiannya adalah 25%, yang mana ini ada poin-poinnya: 5%, 7, 10, 15, 20, 22, 23, 24, dan 25. Nah, di sini juga ada tanggal pelaksanaannya, tanggal 11 bulan 11, tanggal 12 bulan 11, tanggal 13 bulan 11, dan seterusnya. Nah, sedangkan ini dalam timeline dari tahap pertama, ya ini ada memimpin diskusi kelompok, tugas seorang project manager, menyusun rencana proyek, yaitu tugas project manager, menentukan target dan timeline awal, tugas project manager. Selanjutnya studi literatur, tugas literatur research. Selanjutnya menyusun ringkasan kebutuhan fungsional, literatur research. Selanjutnya menyusun daftar kebutuhan fungsional, tugas functional requirement spesialis, sampai menyusun daftar kebutuhan fungsional, yaitu tugas functional requirement spesialis. Selanjutnya
juga menyusun daftar kebutuhan fungsional, fungsional rekrutmen spesialis, selanjutnya menyusun daftar kebutuhan fungsional, ke tugas fungsional rekrutmen spesialis. Ini ada progresnya pada setiap kegiatan ini. Ini ada tanggal pelaksanaannya. Ini presentasi progres yang telah tercapai. Ini date and time. Nah, selanjutnya untuk poin 3 akan dijelaskan oleh Mas Umar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Marta dari kelompok BNB 1461900-177. Saya akan presentasikan studio literasi, tentu fitur dan desain situs web FeedHub. Nama FeedHub adalah pusat kebugaran yang menawarkan pengalaman kebugaran modern melalui kombinasi fasilitas fisik dan layanan berbasis aplikasi. Beberapa fitur utama di situs web FeedHub yang relatif untuk studi ini. Pertama, pendaftaran online. Anggota dapat mendaftar secara online melalui situs atau aplikasi termasuk memilih paket keanggotaan dengan jadwal tentang 3, 6, 12 hingga 24 buah. Pilihan kelas kebagi kebugaran FeedHub menawarkan akses ke lebih dari 40 jenis kelas. Layanan personal grade atau PT, anggota dapat membeli paket sesi dengan pelatihan pribadi melalui aplikasi mulai dari 4 hingga 96 sesi. Fitur pencarian lokasi, anggota dapat mencari lokasi pusat kebugaran terdekat dari 100 plus lokasi di seluruh Indonesia. Aplikasi mobile adalah aplikasi mendukung pemesanan kelas, pembayaran, pembukaan anggota, metode pembayaran online, beragam metode pembayaran tersedia termasuk kartu kredit, debit, dompet digital, dan lain-lainnya. Seperti ini. Nah, gabung dulu untuk pendaftaran. Ini diisi semua, dan itu ada kontak personal. Ini kelas yang ada. Kalau mau coba gratis bisa, tapi nanti ada prabayarnya. Nah, ini. Nah, membership dari mulai 250.
klik. Nah, ini yang bekerja sama dengan Fitbook. Banyak-banyak kelas dan lainnya. Dan saya belum pernah. Ringkasan kebutuhan fungsional umum. Kebutuhan fungsional umum untuk web serupa adalah manajemen keanggotaan, registrasi anggota baru, dan pembaruan data anggota, pilihan paket ke anggota dengan periode speed, fitur pembukaan atau penghitungan sementara keanggotaan dalam alamat tertentu, pengelolaan kelas dan jadwal, daftaran dan pembatasan kelas, informasi jadwal kelas dan pelatihan, transaksi online, fitur pembayaran beragam metode termasuk interaksi dompet digital, pendaftaran personal, transfer, dan paket pelatihan tambahan, interaksi aplikasi mobile, sinkronisasi data antar aplikasi dan situs web, notifikasi terkait jadwal promo dan berita penting, pencarian lokasi, peta interaktif untuk menemukan lokasi game terdekat, guide, fitur kreativitas tambahan, program reward dan royalty untuk anggota aktif, dashboard untuk pelaporan statistik kebugaran anggota, blog atau artikel edukasi terkait kebugaran, kesehatan, dan gaya hidup. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delia Safira Lianjari dengan NBI 14622000225. Saya berkesempatan mendapatkan tugas studi literatur tentang fitur dan website fitness center berikut. Saya akan membahasnya. Berikut ini adalah beberapa judul referensi yang saya dapat dari Google Scholar. Baik, langsung saja saya akan membahas. Studi literatur tentang fitur dan website fitness center dapat mencakup beberapa aspek penting yang berkontribusi pada pengalaman pengguna dan efektivitas operasional. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diangkat berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen. Yang pertama, desain user-friendly. Website fitness center harus memiliki desain yang menarik dan mudah dinavigasi. Pengguna harus dapat dengan cepat menemukan informasi tentang layanan, jadwal kelas, dan harga. Desain yang responsif juga penting agar website dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat, termasuk smartphone dan tablet. Yang kedua, informasi layanan dan fasilitas. Website harus menyediakan informasi lengkap tentang layanan yang ditawarkan, seperti jenis kelas, yoga, pilates, angkat beban. Untuk fasilitas yang tersedia, ada kolam renang, sauna, alat fitness, serta keunggulan dari fitness center tersebut. Hal ini membantu calon anggota untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, sistem pendaftaran dan pembayaran online. Fitur pendaftaran online memudahkan pengguna untuk mendaftar menjadi anggota atau mendaftar untuk kelas tertentu.
Selain itu, sistem pembayaran yang aman dan mudah diakses juga sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Untuk keempat, testimoni dan ulasan pengguna. Menyediakan ruang bagi anggota untuk memberikan testimoni atau ulasan tentang pengalaman mereka di fitness center dapat meningkatkan kepercayaan calon anggota. Ulasan positif dengan menjadi alat pemasaran yang efektif. Yang kelima, konten edukasi dan blog. Menyediakan artikel, video, atau konten edukatif tentang kebugaran, nutrisi, dan gaya hidup sehat dapat menarik pengunjung ke website dan membangun komunitas di sekitar fitness center. Ini juga menunjukkan bahwa fitness center peduli terhadap kesehatan anggota mereka. Yang keenam, integrasi media sosial. Menghubungkan website dengan platform media sosial dapat meningkatkan interaksi dengan anggota dan calon anggota. Ini juga memungkinkan fitness center untuk mempromosikan acara, penawaran khusus, dan konten menarik lainnya. Untuk yang ketujuh, fitur pelacakan kemajuan. Beberapa fitness center menawarkan fitur ini di website mereka yang memungkinkan anggota untuk melacak kemajuan kebugaran mereka, seperti berat badan, ukuran tubuh, dan pencapaian dalam kelas. Ini dapat meningkatkan motivasi anggota untuk tetap aktif. Dengan mempertimbangkan fitur-fitur ini, fitness center dapat menciptakan website yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan fungsional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas anggota. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang daftar kebutuhan fungsional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Farisi dengan NBI 146210079. Oke, saya sharing dulu. Nah, di sini ada beberapa poin. Untuk poin pertama, yaitu manajemen informasi layanan, yaitu fitur untuk mengelola dan menampilkan layanan jadwal, harga, dan fasilitas. Nah, dan di poin subpoin yang kedua yaitu ada fitur untuk filter berdasarkan program yang diambil, seperti contohnya yoga, aerobik, dan angkat beban. Tidak hanya itu, terdapat foto-foto dalam fasilitas gym dan juga foto alat serta cara penggunaannya. Lanjut ke sistem pendaftaran dan keanggotaan. Di sini disediakan modul registrasi untuk pengguna baru dan pengelolaan data anggota. Ada fitur free trial juga untuk anggota baru dan fitur rekomendasi kelas dan programnya. Poin nomor 3 yaitu pembayaran online. Pembayaran untuk transaksi keanggotaan atau referensi kelas bisa lewat online. Dan ada histori riwayat pembayaran dan juga notifikasi jatuh tempo. Lanjut, manajemen profil pengguna. Di sini pengguna dapat mengelola profilnya lebih ke personalisasi gitu. Dan di sana juga ada riwayat keanggotaan dan juga pencapaian fitness. Dan ditambah grafik progres latihan. Dan juga ada grafik BMI, Body Mass Index, atau massa apa itu kayak normal tidaknya seseorang dari tinggi dan berat badannya. Dan terakhir yaitu statistik kehadiran kelas. Lanjut ke poin pengelolaan jadwal dan reservasi kelas. Sistem real-time untuk menampilkan jadwal kelas dan memungkinkan untuk direservasi. Dan juga ada notifikasi jika kelasnya diganti dan ada kelas. Contohnya seperti hari ini saya tidak tahu nih apakah ada kelas atau enggak.
beberapa jam sebelumnya ada notifikasi masuk untuk pengingat ada kelas. Lanjut, penyediaan konten edukasi. Di sini halaman untuk mengunggah dan mengakses artikel, video, atau panduan kesehatan. Jadi tidak hanya berolahraga dan pemesanan kayak member, tapi juga ada akses artikel, video, tips kebugaran, resep makanan sehat, atau mungkin tantangan kebugaran. Nah, untuk pengguna premium ada fitur webinar dan konsultasi dengan ahli gizi. Lanjut ke ulasan dan testimoni. Fitur untuk menambahkan, membaca, dan menilai ulasan layanan oleh pengguna. Ada fitur rating juga untuk instruktur, jadi kita sebagai pengguna bisa merating instruktur seperti mengasih bintang kalau misalnya di aplikasi yang seperti yang kita kenal. Lanjut, fitur pengguna bisa mengunggah video sebelum dan sesudah mengikuti program. Jadi agar pengguna tahu bagaimana perkembangannya dan orang lain pun juga tahu. Oh, sudah ada contohnya bahwa sebelumnya dia tuh masanya segini, berat badannya segini, tingginya segini, sesudahnya nanti ada statistiknya dan videonya juga. Lanjut ke komunikasi dan interaksi. Ada fitur chat, forum diskusi, dan dukungan pelanggan langsung. Fitur grup untuk diskusi berdasarkan minat, yoga, aerobik, dan angkat beban. Lanjut ke promosi dan penawaran khusus. Di sini menampilkan penawaran eksklusif, kupon, atau program loyalitas. Jadi seperti kayak iklan gitu. Selain ada nanti di notifikasi, nanti juga beberapa akan muncul di halaman utama untuk iklannya. Lanjut ke desain responsif dan user friendly. Di sini untuk pengoptimalisasian website agar nyaman digunakan dari berbagai perangkat, dari HP, laptop, tablet, dan lain-lain. Dan poin selanjutnya yaitu keamanan data dan privasi. Sistem untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna dengan standar keamanan tinggi. Lanjut ke dashboard admin. Di sini panel kontrol untuk mengelola pengguna, jadwal, transaksi, dan konten website. Di sini ada fitur pelaporan statistik keuangan dan pengguna. Yang terakhir, notifikasi dan pengingat. Sistem notifikasi untuk jadwal kelas, pembayaran, dan promosi. Dan tidak hanya itu, sistem notifikasi sistem notifikasi penyemangat seperti selamat Anda telah mengikuti 15 kelas dalam bulan ini. Nah, di sini itu hanya contoh saja ya. Jadi nggak harus 15 kelas dalam bulan ini. Mungkin bisa diganti dari 10 kelas dalam sebulan atau mungkin 5 kelas dalam 1 minggu. Seperti itu. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum. Oke, di sini saya dengan Muhammad Syarif Gunawan dengan NPI 1462109. Saya akan menjelaskan tentang desain awal yang kita akan buat seperti berikut. Berikut adalah landing page yang akan tampil di awal web seperti berikut. Jadi ada overview seperti sertifikat trainer dan members dan certification dengan about us dan coach. Lalu trainer-trainer yang sudah ada untuk gym. Lalu untuk di sini membership dari gym untuk persewaan dan member untuk bulanannya. Lalu di sini ada review-review dari beberapa user atau pelanggan dari gym. Ini untuk kontaknya, untuk footer seperti berikut.
Oke, kita langsung saja ke sitemap-nya. Sitemap dari web tadi yaitu seperti berikut. Pertama yaitu homepage atau landing page. Berisi navbar yaitu program, trainer, goals, facility, schedule, about us, contact us, user account, login, and sign up. Pendaftaran account. Oke, dari programs terdiri dari program overview, personalized training, lalu ada trainers atau atau pelatih, yaitu trainer profiles yang di dalamnya ada beberapa trainer atau orang training yang dengan berisi reviewnya atau bintangnya ya. Lalu ada certification, lalu ada book a trainer. Lalu di sini ada goals. Goals-nya yaitu target penggunanya, lalu ada target penggunanya, lalu challenge and rewards. Kalau ada challenge sesuatu di gym tersebut. Lalu ada motivation, berisi motivasi-motivasi untuk gym. Lalu nutrition tips agar mensupport gym tersebut. Jadi pengguna-pengguna dapat memastikan nutrisi yang dimakan sehari-hari agar tersupport massa ototnya. Seperti itu. Lalu ada success story dari beberapa orang yang sudah gym di gym tersebut. Lalu ada facility di mana terdapat fasilitas-fasilitas dari gym tersebut seperti barbel dan sebagainya ya, atau treadmill seperti itu. Lalu ada equipment guide, cara penggunaannya seperti barbel atau treadmill tersebut, mungkin treadmillnya model baru atau seperti apa, seperti itu. Lalu ada facility booking, dimana kalau di sana ada fasilitas, tapi kita maunya ngebook fasilitas tersebut dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Lalu ada schedule, seperti class schedule, jadi ada kelas-kelas beberapa kelas yang ada banyak orang seperti itu dengan satu trainer atau beberapa trainer. Lalu ada personal training schedule dan booking reminders. Kalau personal training berarti dia hanya satu orang saja, trainer dan pengguna. Lalu untuk booking reminders, jadi tanggal kapan dia bookingnya dan remindersnya akan tampil di situ. Lalu ada about us dengan misi dari gym tersebut, lalu ada our team untuk tim dari gym tersebut. Lalu untuk kontak us ada kontak info seperti telepon, email dan sebagainya. Lalu ada feedback form. Feedback form ini digunakan buat review-review dari pengguna yang sudah mendaftar ya. Lalu ada user account yang berisi profile dengan detail nama, seperti itu ya, nama, kontak, dan sebagainya. Lalu ada membership detail, jadi dia sudah membership pelanggan apa. Lalu ada progress track, jika dia mempunyai target, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk desain dan sitemap. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia Reviana Wisandoyo dengan NBI 14622000213. Di sini saya sebagai perancang dokumentasi video dan pembuatan laporan tahap 1. Berikut adalah beberapa cuplikan pengeditan video yang kami buat. Kami menggunakan Capcut untuk mengedit video tersebut, yaitu auto subtitle dengan beberapa elemen di dalamnya.
selanjutnya saya akan melihatkan dokumentasi video laporan tahap 1 yang berjudulkan tentang perencanaan awal dan identifikasi kebutuhan fungsional. Untuk daftar isinya kita bisa lihat di sini, di mana saya telah membuat pendahuluan yang berisikan tujuan proyek dan pentingnya perencanaan, dan ada ruang lingkup dan hasil yang diharapkan pada tahap 1. Untuk bab kedua ada pembagian tugas, di mana ada daftar anggota dan peran masing-masing. Kemudian ada deskripsi peran masing-masing tersebut. Untuk bab 3 daftar kebutuhan fungsional, di mana ada ringkasan hasil studi literatur kita dan daftar fitur utama kebutuhan fungsional yang kita buat. Selanjutnya, pada bab selanjutnya ada jadwal pengerjaan atau progres yang kita buat dalam bentuk kurva S. Di sini ada jadwalnya, kita mengerjakan. Dan untuk grafik kurva S-nya bisa kita lihat di sini. Untuk kesimpulan, ada kesimpulan dan persiapan tahap 2. Saya akan membuat persiapan tahap 2 terlebih dahulu. Persiapan tahap 2 telah saya buat. Terus itu adalah bagian akhir dari laporan kami. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.